Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my student, how are you today? I hope you always healthy in every situation. Okay, before we continue our lesson today, it's better if we are reciting by Basmalah first. Let's start our lesson by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, can you see the view behind me? Look at that. There are so many flowers and the plants. That was so beautiful, right? Okay, before this view to become beautiful like this, sebelum lokasi yang ada di belakang saya ini terlihat sangat bagus seperti ini, sebelumnya ini masih ditandai oleh satu pohon dan juga dapat dihitung jumlah bunganya hanya ada 2 atau beberapa 3 bunga saja, dan setelah beberapa bulan atau beberapa tahun maka tumbuhlah jadi seperti ini, sangat subur dan so many beautiful flowers and the other trees. If we ever talk, kenapa bunga ataupun tanaman ini yang sebelumnya itu hanya 1-2 sekarang bisa menjadi banyak seperti ini? Nah, because plants is a living things too. Jadi juga akan grow dan juga breeding atau tumbuh dan berkembang sama seperti makhluk hidup lainnya, manusia, hewan, tumbuhan. But how about the plants breeding? Bagaimana kalau misalkan perkembangbiakan dari tumbuhan? Nah, that's why we study about it today. Okay, today we are going to study about perkembangbiakan tumbuhan or breeding plant. What is the purpose of our lesson today? Okay, yang pertama adalah menjelaskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang kedua, menjelaskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Okay, what the meaning of breedings atau apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan atau perkembangbiakan? Okay, breeding is the process of reproducing one set in order to preserve their offspring, atau proses memperbanyak diri untuk atau dengan tujuan untuk melestarikan keturunannya. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2. Yang pertama, secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu melalui proses penyerbukan dan pembuahan, dan ini melalui organ bagian tumbuhan yang bernama bunga. Artinya, tumbuhan yang bisa mengalami proses perkembangbiakan secara generatif adalah yang memiliki bunga. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini berkaitan dengan proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya proses penyerbukan atau pembuahan, dan dibagi menjadi 2 lagi, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara alamiah tanpa adanya bantuan dari makhluk hidup lainnya. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, prosesnya itu melalui bantuan dari makhluk hidup lainnya. Baik, kita masuk kepada perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif selalu diawali dengan proses penyerbukan melalui bunga dan kemudian menjadi buah yang berbiji. Jadi yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif hanya tumbuhan yang berbunga dan berbuah. Sebelum membahas mengenai penyerbukan, maka kita akan mempelajari terlebih dahulu bagian-bagian dari bunga tersebut, terutama bunga yang sempurna. Ada mahkota bunga, ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari itu dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Berikut gambarnya. Dan putik adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Keduanya berada di bunga. Kita masuk pada macam-macam penyerbukan. Yang pertama, ada penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri.
Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Selanjutnya, penyerbukan silang. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis tumbuhan yang sama. Penyerbukan bastar, serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya atau berbeda jenisnya. Oke, kita masuk pada perkembangbiakan vegetatif alami, di mana perkembangbiakan vegetatif alami merupakan perkembangbiakan yang terjadi secara alamiah tanpa bantuan dari makhluk hidup lainnya. Kita masuk yang pertama untuk U. Yang pertama adalah adanya umbi akar. Nah, umbi akar itu adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Keywordnya untuk anak Miss pahami adalah umbinya kecil dan panjang ke bawah. Contohnya pada wortel, singkong. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang itu juga adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Sama, terutama juga berupa zat tepung. Keywordnya biasanya umbinya bentuknya lebih besar. Contohnya pada kentang, ketela rambat, kemili. Selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Nah, contohnya ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga lili, daun bawang. Dan pada bagian siung pada bawang itulah nanti yang akan tumbuh tunas menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya ada tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan cara tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya ada pisang, tebu, bambu, pakis haji. Tunas adventif. Tunas yang tumbuh pada bagian yang tidak biasa tumbuh pada tanaman seperti pada daun. Itu disebut dengan tunas adventif. Contohnya ada sukun, cemara, dan cocor bebek. Selanjutnya dengan cara spora. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora biasanya pada tumbuhan tertentu di mana terdapat spora pada bagian belakang daun. Dan jika spora tersebut itu tersebar pada permukaan tanah, maka spora tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya geragi atau stolon. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman jika menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Untuk konsep geragi, keywordnya adalah akarnya menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya pada tanaman ardei, pegagan, semanggi, stroberi, dan rumput teki. Selanjutnya, rizoma atau akar tinggal. Merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Atau keywordnya, akar menjalar di bawah permukaan tanah. Nah, biasanya contohnya pada tumbuhan yang merupakan bumbu-bumbu dapur seperti jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan lidah mertua. Oke, kita masuk pada perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan dari makhluk hidup lainnya. Nah, anak Miss bisa dia sudah membuatkan cara untuk mengingat apa saja yang termasuk dalam perkembangbiakan vegetatif buatan. Miss singkat dengan Cang Seto Tenun Jaring. Cang berarti cangkok, Se stek, dan O-nya okulasi. Ten mengenten atau menyambung dan merunduk. Jaring kultur jaringan. Yang pertama dengan cara mencangkok, perhatikan tahapan berikut ini. Yang pertama, kita kupas
bagian kulit, batang, dan kambiumnya. Setelah itu kita tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah itu baru kita tutup dan ikat dengan tali agar lebih kuat. Dan kita sirami bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Okay, then we just waiting until that grow to be a new plant. Yang kedua, dengan cara stack. Bisa dengan cara pertama, potong batang tanaman tersebut, contohnya di sini singkong, potongannya dalam bentuk runcing, kemudian bagian runcing kita tanamkan ke dalam tanah. Ketiga, dengan cara merunduk. Tahapan pertama adalah rundukan cabang tumbuhan pada permukaan tanah. Kemudian, tanam cabang tumbuhan tersebut di dalam tanah. Dan potong, tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Yang keempat, dengan cara okulasi atau menempel. Pertama, kita iris kulit batang yang akan ditempel. Lalu, iris kulit batang yang sebesar kulit batang yang akan kita tempel. Kemudian, irisan ditempel pada bagian yang akan ditempeli. Selanjutnya, kita akan ikat dengan tali sampai bagian ini nanti tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang kelima, dengan cara menyambung. Yang pertama, potong bagian batang dari tumbuhan satu, kemudian kita potong bagian batang dari tumbuhan kedua. Setelah itu, kita sambungkan batang tumbuhan satu dengan tumbuhan dua, dan selanjutnya kita ikat kedua batang tersebut dengan menggunakan tali. Yang terakhir, kultur jaringan. Dilakukan di labor dan perlu media yang khusus. Okay, that's all about our lesson today. Selanjutnya, anak Miss dapat menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang sudah Miss Ade kirimkan, yang diisi berdasarkan pada video yang Miss tayangkan ini. Okay, thank you for your attention. Let's closing our lesson by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Paratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.